Halo, selamat datang teman-teman trader. Senang banget rasanya bisa ngobrol lagi sama Anda. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur aja krusial banget buat Anda yang baru terjun ke dunia trading. Kita mau ngomongin gimana sih caranya supaya kita bisa tetap 100% objektif dan tenang bahkan waktu market lagi gerak liar kayak roller coaster. Karena ya mari kita akui saja, punya strategi teknikal yang canggih itu keren. Tapi kalau pikiran Anda mulai kacau waktu grafik tiba-tiba anjlok, wah itu bencana buat akun Anda. Jadi yuk kita mulai explainer ini. Coba jujur deh, pernah nggak sih Anda ngerasain yang namanya jantung tiba-tiba deg-degan parah, keringat dingin keluar semua, gara-gara harga mendadak berbalik arah ngelawan posisi Anda? Kalau pernah, tarik nafas lega sekarang juga. Anda sama sekali nggak sendirian. Respon lawan atau lari atau fight or flight ini tuh beneran reaksi alami manusia. Udah keprogram di otak kita dari zaman purba. Jadi ini bukan berarti Anda gagal jadi trader, oke? Ini murni cara otak Anda berusaha ngelindungin Anda dari ancaman. Nah, ancamannya di sini ya, kehilangan uang. Nah, biar ngobrolnya enak, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas jebakan emosi trader pemula, terus masuk ke sains di balik mindful trading, nyobain 3 teknik praktis buat tenangin diri, dan ditutup dengan kesimpulan dari kacamata sesama trader. Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama. Jebakan emosi trader pemula. Kenapa sih kita gampang banget kehilangan kendali? Jawabannya sebenarnya simpel. Pergerakan pasar yang cepat itu otomatis memicu jebakan emosional kita. Dan kalau dibiarin, jebakan ini bakal ngabisin semua objektivitas kita tanpa sisa. Coba kita lihat 3 bias psikologis yang paling sering nongol. Pertama, loss aversion atau rasa takut rugi. Ini tuh yang bikin kita nahan posisi minus lama banget, ngarep harganya bakal balik modal. Padahal lama makin longsor. Terus yang kedua, ini pasti sering denger, FOMO, fear of missing out. Lihat harga lagi terbang, kita takut ketinggalan kereta. Terus asal pencet buy tanpa rencana yang jelas. Nah yang ketiga, anchoring bias. Ini kondisi di mana otak kita tuh terlalu nemper di satu titik harga masa lalu, sampai buta sama tren pasar yang sebenarnya udah berubah drastis. 3 hal ini nih benar-benar ngantiin logika kita sama impuls sesaat yang super ngerusak. Masuk ke bagian kedua, sains dibalik mindful trading. Gimana cara kita ngelawan bias-bias tadi? Tenang, saya di sini nggak cuma nyuruh Anda udah santai aja gitu. Enggak, kita bakal bongkar bareng-bareng sains aslinya. Gimana sih otak kita bisa ngerebut lagi kendalinya lewat mindfulness? Harus ditekankan dulu ya, mindful trading itu bukan berarti Anda harus duduk semedi di atas gunung. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah alat regulasi mental yang sangat-sangat praktis. Intinya adalah buat ningkatin self-awareness atau kesadaran diri Anda. Jadi pas kepanikan itu datang menyerang, Anda bisa ngebatin, bentar, gue lagi panik nih. Terus Anda ngamatin rasa panik itu secara logis, tanpa ngebiarin kepanikan itu yang mencet tombol buy atau sell di HP Anda. Ibaratnya Anda yang pegang kendali penuh atas setir pikiran Anda sendiri. Jadi, peperangan aslinya tuh ada di dalam kepala kita. Di satu sudut, ada bagian otak primitif kita yang respons pakai stres dan kepanikan, alias mode fight or flight tadi. Nah, di sudut lain ada prefrontal cortex. Ini bosnya, ini pusat rasional Anda, tempat keputusan objektif dibuat. Dan tahu nggak, penelitian ilmiah itu ngebuktiin kalau praktik mindfulness beneran secara fisik ngaktifin prefrontal cortex ini sekaligus matiin alarm panik di otak primitif kita. Keren banget kan? Dan ini bukan sekedar teori loh, datanya beneran ada. Banyak banget studi ilmiah yang konsisten nunjukin kalau mindfulness itu nurunin reaktivitas kita terhadap stres. Ini biologi murni, bukan asumsi. Dengan nerapin ini, bias kognitif kayak ngerasa terlalu kepedean itu bakal turun. Dan yang paling penting, impulsivitas kita, itu loh rasa pengen balas dendam ke market gara-gara baru aja cut loss, itu bisa turun drastis. Intinya, Anda lagi nge-hack tubuh Anda sendiri biar lebih optimal pas lagi di situasi yang penuh resiko. Bagian ketiga, 3 teknis praktis ketenangan. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana prakteknya pas lagi ngadepin grafik yang geraknya udah kayak orang kesurupan? Nah, saya udah siapin 3 teknik andalan yang bisa langsung Anda pakai sebagai senjata utama. Teknik yang pertama, mindful breathing atau pernafasan berkesadaran.
Percaya deh, ini hack sistem saraf yang paling cepat. Cuma butuh waktu 60 detik aja buat maksa sistem saraf Anda pindah dari mode stres masuk ke mode parasimpatik. Mode ini tuh ibarat mode istirahat dan cerna, yang otomatis bikin detak jantung lebih stabil dan pikiran langsung jernih. Bahkan waktu portofolio Anda lagi merah berdarah sekalipun. Caranya gampang banget, cuma butuh semenit. Pertama, tarik napas pelan-pelan selama 4 detik. Terus, tahan 2 detik. Nah, abis itu, embusin perlahan selama 6 detik. Udah, ulangi aja siklus ini 5-6 kali. Saran saya sih, coba lakuin ini pas Anda mau buka posisi baru, atau pas lagi nahan floating loss yang bikin dada kerasa sesek. Beneran deh, Anda bakal ngerasain sendiri bedanya. Lanjut ke teknik kedua, pause before entry, atau jeda sebelum masuk pasar. Konsepnya simple banget. Kita sengaja bikin jarak mental dan fisik antara emosi sesaat yang baru aja meledak dengan jari yang gatel pengen mencet tombol eksekusi. Jeda kecil ini adalah benteng pertahanan terakhir Anda. 10 detik. Yah, Anda nggak salah dengar. Angka 10 ini beneran bisa nyelamatin akun Anda dari margin call. Waktu Anda ngerasa kayak, wah gua harus masuk sekarang nih, buruan. Stop. Berhenti selama 10 detik. Relaksin bahu Anda. Terus tanya ke diri sendiri seobjektif mungkin. Gue masuk ini karena setupnya emang sesuai trading plan, atau jangan-jangan murni karena FOMO doang? 10 detik ini loh yang ngebedain mana trader amatir dan mana trader profesional. Terus, kita punya teknik yang ketiga, trading journal. Gini ya, ketenangan tanpa adanya evaluasi diri itu nggak akan lengkap. Anda butuh cermin buat ngelihat sejauh mana progres Anda. Nah, jurnal inilah alat regulasi diri jangka panjang Anda. Pas nulis jurnal, tolong banget jangan cuma nyatet angka profit sama loss aja. Catat juga emosi Anda waktu itu. Apa sih yang dirasain? Lagi marah? Serakah? Terus apa alasan asli Anda ngeksekusi order itu? Ini penting banget buat ngebangun metakognisi alias kemampuan buat ngenalin pola pikir kita sendiri. Kalau Anda udah biasa gini, Anda bisa gampang banget ngedeteksi kebiasaan buruk kayak revenge trading tadi, jauh sebelum kebiasaan itu ngabisin saldo akun Anda. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Kesimpulan kawan sesama trader. Mari kita bungkus semua toolkit tadi dengan sedikit pemikiran penutup dari kacamata sesama trader soal seberapa pentingnya konsistensi. Satu hal yang harus selalu kita ingat, nguasain teknik-teknik tadi nggak bakal kayak sulap yang tiba-tiba ngehentiin volatilitas pasar. Nggak bisa, pasar akan selalu gerak liar. Tapi dampaknya buat Anda dalam jangka panjang itu gila banget. Anda bakal jadi jauh lebih sabar, nunggu setup yang beneran matang dan valid. Anda bakal lebih gampang disiplin sama rencana awal. Dan yang paling kerasa, tekanan mental pas market lagi hancur-hancuran, itu bakal turun drastis. Singkatnya, badannya boleh ngamuk, tapi Anda tetap stabil di tengah-tengahnya. Ini nih kutipan favorit saya hari ini, yang merangkum semuanya. Mindfulness bukan pengganti strategi, melainkan pelengkap krusial eksekusi. Anda tetap butuh yang namanya analisa teknikal. Anda tetap harus baca berita fundamental. Tapi, sehebat apapun analisa Anda, eksekusi secara mental, itulah penentu hidup matinya akun Anda di pasar. Percaya deh, pikiran yang jernih itu adalah senjata paling mematikan yang bisa dimiliki seorang trader. Jadi, sebelum kita berpisah, saya punya satu tantangan simpel buat Anda. Maukah Anda nyobain teknik pernapasan 60 detik tadi di sesi trading Anda berikutnya? Tepat sebelum Anda mau mencet tombol itu, stop bentar, ambil napas dan perhatiin deh gimana hal sekecil itu bisa ngubah kualitas keputusan Anda. Terima kasih banyak udah ngobrol bareng di Explainer kali ini teman-teman. Tetap tenang, tetap objektif, dan pastinya selamat trading.